الناس. الله يقشع المسكين. بيشيل والله يشيل الجنب حقه. الله ما عارف فين الحين بس جايبين يمسك دركسون. أنا أبغى الداير يمين شوف القطار شوف أنا قلت لك القطار يجي Inilah kereta api yang disediakan jemaah untuk berangkat dari Mina menuju ke Musdalifah, lalu dari Arafah menuju ke Musdalifah dan Mina lagi berbalik. جا وقت حقه حلوة. ماسك الشفر. الشفر واقف يبغى يسحب شكله. جاي للشفر اللي يسحب. كبير. من؟ يقول الشمر ده 600. الشنكار جاي وراه. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada bihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamu Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatakuni ya ulil albab, laisa alaikum jinahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, faida afattum min arafati fadkurullah indal masyaril haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Fa dzikra fama innasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang jamaah calon haji tingkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Alhamdulillah, segala puji harus kita tujukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berikan banyak nikmat hidayah kepada kita semua. Maka perlu kita juga wajib mensyukuri nikmat tersebut. Sholawat dan salam senantiasa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berikan suri teladan yang terbaik bagi umatnya untuk nyongsong kehidupan dunia dan sampai besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua pada hari ini, pada siang hari ini masih diberikan oleh Allah yaitu kesempatan untuk beribadah. Ada untuk melakukan salah satu bagian kewajiban kita, yaitu dalam ritual ibadah haji. Karena masih hanya ada lagi ritual-ritual yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sudah sering kita lakukan dan sering kita dengar bahwasanya Allah menjadikan manusia itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namun para hadirin dan jamaah wukuf yang mulia, tidaklah hanya beribadah, hanya kita melakukan ritual-ritual itu saja, tapi perlu juga harus ada syarat-syarat ritual itu untuk dapatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan sebagian sebagaimana yang ada di tafsir Al-Misbah tentang hakikat ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan ada 3 macam bila seorang untuk mencapai suatu bentuk hakikat ibadah yang sebenar-benarnya. Yang pertama, ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada suatu zat yang berada di luar kita, yang menguasai kita. Sudah barang tentu azza wa jalla. Yang kedua, segala semua yang ada di genggaman kita adalah bukan milik kita sendiri, tapi adalah milik Ghaniyun Hamidun. Yang ketiga, hakikat ibadah adalah orang tidak akan pernah mengatakan harus mengerjakan ini dan tidak akan mengerjakan itu, tapi tetap harus bergantung Allah kulli syai'in qadir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, bahwa saya ketundukan kepatuhan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tunduk patuh pada itu bukanlah dinamakan ibadah, dinamakan suatu pengorbanan. Sampai kita diciptakan untuk beribadah, syarat yang kedua ternyata Allah memberikan jalan bahwa tidak hanya kita jungkir balik untuk sholat, membaca ini itu dan melakukan berbagai macam ruku sujud, tapi dilanjutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ternyata untuk beribadah harus disertai dengan syarat, yaitu dengan niat yang ikhlas untuk menjalankan suatu perintah agama. Tidak hanya kita datang dari Indonesia ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji, tapi harus didasari dengan mukhlishina lahuddin, benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Karena banyak sidang jamaah yang berbahagia, mungkin dalam diri saya atau yang lain, kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang ria dan mana yang tidak. Oleh karena itu dalam tafsir disebutkan bahwa kalau syirik yang besar itu mudah kita lihat,
Orang menyembah berhala termasuk sudah jelas syirik yang besar. Tapi yang ditakuti kita semua adalah syirik yang bentuknya khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang sulit untuk dilihat, syirik yang sulit untuk difahami, yaitu syirik ini yang mengetahui adalah dirinya sendiri. Apakah itu? Yang dinamakan syirik khafi adalah suatu perbuatan riya. Perbuatan riya mengerjakan sesuatu karena yang selain Allah. Apa besar, apa kecil, apabila itu disertai riya, berarti tertutuplah atau tidak mendapat. Maka para ulama sangat menyayangkan sekali, sangat sulit sekali bagaimana untuk menghilangkan yang ada riya dalam setiap perbuatan kita ini. Oleh karena itu, mari kita sekarang tuluskan hati kita, luruskan hati kita untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Tidak hanya kita ikhlas saja di dalam menjalankan syariat agama, tidak hanya kita hanya patuh kepada Allah saja, tapi dilanjutkan dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Yang dikatakan orang mencapai suatu ihsan, disamping anta bedullah kana katarahu wa in yakun tarahu wa inna yaraka, disamping sana disebutkan bahwa ihsan itu adalah tingkatan ibadah yang paling tinggi. Ihsan itu adalah suatu tingkatan bentuk ibadah yang paling tinggi nilainya dibanding dengan kita bersikap adil, dibanding kita bersifat bestu. Karena apa? Adil adalah sebanding, sejajar, seimbang. Kalau ihsan, kita berbuat yang lebih baik dari apa yang diperbuat tadi. Andaikan contoh, kita dihina orang, tidak akan membalas menghina. Kita dijilat orang, tidak akan membalas jiwitan orang. Kita diolok orang, tidak akan membalas dengan olok-olokan, tapi senantiasa mendoakan orang yang jiwit, orang yang mengolok-olok, orang yang membalas, supaya diingatkan kepada Allah, kepada jalan yang benar. Itulah sifat ihsan. Oleh karena itu, mari kita mawas diri dalam diri kita. Dalam kesempatan yang baik ini, di tempat yang munajat ini, dan di tempat yang suci ini, mari kita ikhlaskan, kita sucikan seluruh amalan perbuatan kita selama ini. Sehingga nantinya apa yang menjadi cita-cita kita adalah cita-cita yang baik sekali, baik di dunia ataupun selamat besok di akhirat. Yang kedua, bahwasanya semua yang ada di genggaman kita bukanlah milik kita sendiri, tapi adalah milik Allah.